Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi reaksi diazotasi, di mana saya mengutip jurnal yang berjudul Sintetis Senyawa Phenolatic Acid 2-hidroksi 3-penylpropionik acid dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Di sini saya menggunakan jurnal dari Jambura Journal of Chemistry, yang mana jurnal ini telah terakreditasi di Sinta 3. Baik, jadi dalam jurnal penelitian ini disebutkan bahwa phenolatic acid itu merupakan suatu senyawa asam organik amfifilik. Nah, senyawa phenolatic acid ini banyak bersumber eh, atau terdapat pada madu. Nah, selain terkandung pada madu, senyawa ini juga dapat diperoleh dengan cara melakukan fermentasi bakteri asam laktat pada makanan oleh beberapa mikroorganisme. Nah, menurut eh, laporan terbaru, jadi senyawa phenolatic acid ini itu disebutkan memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri Listeria monocytogenesis genes dengan Escherichia coli. Nah, di mana pada kedua bakteri ini disebutkan bahwa phenolatic acid ini memiliki konsentrasi hambat minimum. Nah, jadi dengan adanya aktivitas antimikroba dari senyawa phenolic acid ini itu memberikan gambaran bahwa senyawa ini dapat berpotensi sangat luas di bidang kesehatan dan juga bidang industri makanan. Nah, sebelum melakukan pengujian terhadap aktivitas antimikroba dari senyawa phenolatic acid itu, terlebih dahulu dilakukan pembentukan senyawa phenolatic acid. Nah, pada pembentukan senyawa inilah yang didasarkan pada reaksi diazotasi. Nah, di mana dalam jurnal ini disebutkan bahwa reaksi diazotasi itu merupakan reaksi antara asam nitrit dengan amina aromatis. Nah, asam nitrit yang digunakan itu berasal dari natrium nitrit yang berada dalam keadaan suasana asam. Nah, untuk lebih jelasnya saya eh, menambahkan sedikit materi dari sumber lain, yaitu dari buku, di mana di sini disebutkan bahwa reaksi diazotasi itu memiliki atau dikenal dengan nama lain titrasi nitrimetri. Nah, titrasi diazotasi ini merupakan proses cara menganalisa volumetri dengan titrasi reduksi oksidasi, yang mana reaksi ini berdasarkan pada pembentukan garam diazonium. Nah, reaksi pembentukan garam diazonium ini berasal dari gugus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit. Nah, di mana asam nitrit tadi diperoleh dengan cara mereaksikan NaNO2 atau natrium nitrit dengan suatu asam, sehingga natrium nitrit tadi akan berada dalam keadaan suasana asam. Nah, hasil dari reaksi tersebut, yaitu garam diazonium, itu terbentuk dari hasil reaksi antara senyawa yang mengandung gugus amin aromatis bebas pada suhu di bawah 15 derajat Celcius dalam keadaan senyawa asam. Kembali ke jurnal yang saya kutip, jadi hasil daripada eh, pembentukan senyawa phenolatic acid ini itu eh, yaitu caranya di mana H2SO4 direaksikan dengan natrium nitrit sehingga membentuk asam nitrit. Nah, kemudian asam nitrit tadi akan bereaksi dengan amina primer yaitu NH2. Dalam penelitian ini digunakan amina primer dari fenilalain. Nah, eh, dari proses ini akan membentuk garam diazonium pada suhu minus 5 derajat Celcius. Nah, garam diazonium inilah yang memiliki kereaktifan yang tinggi, sehingga sifatnya yang berupa kereaktifan yang tinggi itu mampu eh, mampu membuat gugus nukleofil air itu akan menggantikan garam diazonium dengan OH, sehingga dari proses tersebutlah yang em, membentuk senyawa phenolatic acid. Eh, se- Baik, jadi setelah dilakukan proses pembentukan senyawa phenolatic acid dengan menggunakan dengan didasarkan reaksi eh, titrasi
Diazotasi tadi eh, dilakukan proses penelitian tentang aktivitas antibakteri dari senyawa phenylactic acid ini. Nah, sebelumnya aktivitas antibakteri itu merupakan suatu kemampuan dari zat antimikroba atau agen antimikroba dalam menghambat mikroorganisme. Namun hal ini bergantung pada konsentrasi zat antimikroba yang digunakan dan juga jenis bahan antimikroba yang digunakan. Nah, pada senyawa phenylactic acid ini dilakukan pengujian dengan menggunakan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, di mana digunakan eh, senyawa phenylactic acid ini dengan berbagai konsentrasi, mulai dari 0,1% sampai 0,5%. Nah, terlihat pada tabel 2 bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka diameter zona daya hambat dari kedua bakteri ini juga semakin luas. Contohnya pada bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi 0,1% itu diameter zona hambatnya sebesar 5,39 mm. Namun pada konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu konsentrasi 0,5%, diameter zona hambat eh, bak- dari bakteri ini semakin meningkat menjadi 11,0,5 mm. Hal tersebut berlaku juga untuk sampel bakteri Staphylococcus aureus, di mana pada konsentrasi 0,1% itu eh, diameter zona daya hambatnya hanya 6,36. Namun pada konsentrasi 0,5%, diameter zona daya hambat dari bakteri ini meningkat menjadi 12,0,2 mm. Jadi, semakin besar eh, semakin besar suatu konsentrasi zat antimikroba yang digunakan, maka semakin besar pula zona daya hambat yang akan dihasilkan. Karena semakin tinggi penggunaan konsentrasi zat dari antimikroba tersebut, maka dalam zat antimikroba tersebut terkandung semakin banyak zat aktif, sehingga akan membuat aktivitas zona hambat itu menjadi lebih besar dan lebih luas. Begitu pula sebaliknya, jika menggunakan konsentrasi dari suatu zat antimikroba yang lebih kecil, maka zat-zat aktif yang terkandung dalam zat antimikroba tersebut akan lebih sedikit, sehingga aktivitasnya dalam sebagai daya hambat itu akan semakin menurun dan zonanya itu yang dihasilkan semakin kecil atau semakin sempit. Sekian, terima kasih.